Temanya mengapa karunia-karunia Roh Kudus dapat berkembang dalam diri seseorang. Pada waktu saya dapat ini, saudara, saya jujur di hadapan saudara, saya sendiri pun tidak ngerti. Karena ini memang dari Tuhan, jadi saya bengong. Saya pulang. Tadi malam saya tidak mau tidak mau malam-malam, saya cepat-cepat pulang, makan terus tidur. Sebabnya saya mau bangun pagi-pagi, mau komunikasi sama Tuhan. Jam 4 seperempat sudah bangun, sudah komunikasi, saya bilang, Tuhan, judulnya apa toh? Mengapa karunia-karunia Roh Kudus dapat berkembang dalam diri seseorang? Apa sih Tuhan? Jadi kosong melompong, saudara. Lalu saya hanya menyembah, menantikan dia, ngomong dia, teng. Oh, gitu. Jadi jangan saudara kira kalau saya ini pinter, saya ini cuma jadi saluran. Jadi kamu ya belajar, saya ya belajar. Makanya itu saudara, kalau orang-orang berkata begini, wah Pak, saya mau bawa firman Tuhan, tapi wong saya sendiri belum bisa apa-apa. Salah. Justru Tuhan berkata, firman Tuhan itu pedang bermata buat engkau dan saya. Enaknya itu melayani Tuhan. Maka dari itu saudara kita belajar. Coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-4. Dan saya akan berikan kepada saudara detailnya. Jadi bagaimana kalau Tuhan ngajar itu. Jadi saudara nanti bisa praktek. Supaya jangan sampai nanti nerimanya itu salah. Jadi saudara harus begini. Pada waktu saya berdoa, lalu saya tanya Tuhan, ini mau ngomong apa? Terus diam, karunia lidah, menantikan, pikiran hati ditujukan kepada dia, jangan menteng-menteng. Nanti sedang sembahyang sini, pikirannya, waduh, kompore, loh lah, bubar nanti tidak bisa. Jadi kalau sudah tinggal ya tinggal semua. Jadi memang setan itu kepengen mau narik, tapi kalau diingatkan, enggak. Nah, kadang-kadang setan itu kurang ajar. Pada waktu bangun, saudara belum kepengen kencing. Waktu sembahyang, waduh, kepengen kencing. Nah, lalu bagaimana saudara? Makanya itu disiapkan dulu kalau mau menghampiri Tuhan, ke belakang dulu gitu loh. Tapi jangan lalu nanti ke belakang terus meremen, wah bubar telat lagi. Tidak boleh. Jadi pikirannya sudah mau, ya siapkan ke belakang, kencing sebentar, siap, dah, sep, sudah siap, sungguh-sungguh. Nah, kalau ada pikiran-pikiran nyeleweng, buang. Ndak. Katakan kepada jiwamu, ndak, aku menghadap Tuhan. Nah, pertama kali sulit sekali. Dan ini harus belajar. Jangan saudara kira gampang. Kalau tidak percaya cobaan. Nanti sampai rumah kalau sudah pagi-pagi bangun, diem sebentar. Tuhan. Nanti kan baru 5 menit rasanya sudah kabur lagi pikirannya, nyeleweng, lari-lari, sana lari sini, ditarik lagi. Ini latihan. Hidup dengan Yesus itu harus berlatih. Maka Yesus berkata, sangkal diri. Nah, kalau sudah, nanti sudah biasa, enak. Masuk, enak. Tapi, ada tapinya. Pelajaran yang Tuhan berikan tidak sekaligus. Tuhan ngomong, 1, 2 kata, oh ya. Terus, kadang-kadang diem. Nanti saudara mengembangkan, ngomong sendiri, terus berkembang, Roh Kudus, diam. Lalu saudara berdoa, mengucap syukur, nempel lagi, tambah lagi ini. Kenapa begitu? Sebab Tuhan kepengennya hatimu, pikiranmu ini nempel dia terus. Kalau dikasih sekaligus, biasanya udah, lalu sudah selesai, beres. Salah. Tuhan mau setiap saat hati pikiran kita melekat kepada dia. Ini yang Tuhan mau. Maka dari itu kita harus tahu. Ini detailnya caranya. Jadi jangan kaget. Jangan kira kalau jadi kayak Pak Yusa ya enak ya. Kasih tahu nih. Memang enak nantinya. Memang sekolah itu tidak enak. Tapi kalau sudah lulus enak toh. Enak. Ya kayak saya jadi dokter. Sebelum jadi dokter dimaki-maki terus sama dosen nih.
Nyabut miring sithik salah. Nanti putus, dong memang akarnya gini, mau ndak diputus ya dia isa. Salah lagi dimaki-maki. Padahal kalau sudah jadi dokter, saya mau model apa masa bodoh, pokoknya akan menang. Ya, makanya itu kalau sudah berhasil sama Yesus itu luar biasa. Di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai 29, coba kita perhatikan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Nah, ini perhatikan saudara. Kemarin sudah saya katakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Demikian juga kerajaan surga ini harus ada kerja antara Allah dan manusia. Benih ini sudah ditanam, tapi manusianya ini tidak tahu kapan tumbuhnya. Saudara tidur, saudara bangun, tahu-tahu muncul, betul kan? Nah, saudara harus tahu, kerap kali kita ini tidak sabar. Coba, kalau saudara nanam biji kacang atau bunga, kepengennya cepat-cepat berbunga enggak? Hah? Tapi kalau saudara atur, tanam, pelak, tutup tanah, buat siram. Besok bangun, belum muncul, dikorek lagi. Lalu besoknya belum ada, buka lagi, belum. Kira-kira tambah hidup atau tambah mati? Hah? Tahu kalau bakal mati. Nah, kamu hidup dengan Tuhan juga begitu toh? Mana? Korek-korek lagi. Barulah mati malah. Saudara harus tahu cara kerjanya Alkitab. Tanam, Dia yang menumbuhkan. Nah, sekarang kalau saudara nanam, nah, saudara dan saya itu dibuat Tuhan dari mana? Dari apa? Tanah toh? Nah, saudara mau nanam, saudara kerap kali kepingin kalau saudara punya tanah. Ibu-ibu yang wataknya itu keras, tanahnya keras, banyak batu nih. Nah, kalau lihat orang lain lembut, kepingin enggak? Hah? Pengen? Salah. Kalau kamu kepingin, berarti kamu nyalain Tuhan. Kamu sudah dibikin gitu. Lalu kamu bilang, Tuhan, kok udah lembut kayak gitu? Tuhan bilang, berpada dengan apa yang ada padamu. Karena apa? Karena Tuhan tuh tahu kalau engkau tuh tanahnya keras, banyak batu nih, itu tuh biasanya itu ada masih. Betul tak? Lo mas itu kalau tanah mengandung mas bisa ditanami enggak? Gak bisa. Mas mau kasih, mau tanamnya apa? Tak pernah tumbuh. Karena apa? Batu-batu itu biji-biji tanah itu. Saudara tahu? Jadi kalau kamu sudah punya tanahmu memang keras, ucap syukur. Wah, ini pasti ini mesti modelnya aneh ini. Loh. Kalau udah emas mesti perak. Kalau udah perak, tembaga. Kalau udah berlian. Loh. Berlian itu asalnya dari apa? Batu. Jadi kalau ibu-ibu sekarang punya watak keras, bener ngucap syukur enggak? Ngucap syukur kalau bisa digosok. Kalau udah bisa digosok, udah nemu air. Saudara kalau lihat ya di dalam pertambangan,
Mau ngambil biji besi, biji emas, biji segala pakai apa? Air, disemprot air pakai tekanan yang gede supaya tanah itu larut, biji-bijinya itu tinggal kelihatan. Kalau saudara jadi anak Tuhan yang keras-keras, kalau tidak disemprot air firman sing keras, melentir. Tidak muncul sinarnya itu, betul tak? Nah, jadi sekarang periksa tanahmu itu tanah keras atau lembek. Ini bicara orang yang keras-keras dulu loh. Nanti untuk bagian berbeda. Jadi mulai sekarang kalau engkau punya tanah keras, pasti gandenganmu itu loh untuk ngasah engkau. Pasti setiap kali kalau Tuhan mau proses kamu ketemu orang yang aduh sakit. Tapi akan muncul supaya di dalam saat kamu lihat, aduh, kamu jangan lihat orang lain, jangan mengatakan dia, jangan kamu bilang, oh aku kok masih punya ya watak itu ya, loh. Digosok, emplas, pras, aduh kok masih ya, hilangin. Nanti satu saat akan muncul mas-mas berlian itu dan Tuhan berkata, itu yang aku suka, dibawa masuk ke dalam kerajaan surga, dijadikan permata kerajaan surga. Di surga isinya apa? Jalanannya aja, tapi ada tanah enggak? Yuk, ada, tidak ada nanti ya gersang. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah memilih kita. Ada yang keras, ada yang lembek. Kira-kira tanah yang lembek itu bisa ditanami enggak? Yang lembek luar biasa. Enggak bisa. Sebab apa isinya? Bukan minyak. Betul tak? Kalau air masih bisa, tanaman dalam air bisa tumbuh. Tapi kalau minyak, nggak bisa tanaman tumbuh, betul? Tapi minyak dibutuhkan. Kuat ribut gara-gara minyak. Jadi saudara, Allah itu punya rencana enggak dalam hidup kamu? Maka dari itu, yang lembek jangan bilang, aduh Tuhan, aku ini kok enggak bisa keras kayak gitu. Jangan. Tuhan tuh punya rencana. Yang keras jangan minta lembek. Tuhan sudah tahu Tuhan punya rencana dalam hidup kamu. Karena dari dalamnya akan memancar perkara-perkara yang ajaib. Allah sanggup mengubah saudara dan saya sebagaimana saudara ada. Dan saudara tidak perlu meributkan Allah. Tapi saudara ucapkan syukur. Apa Tuhan rencanamu dalam hidupku? Aku mau menggenapkan, aku mau menjadi kemuliaanmu. Loh. Kalau kamu berminyak dibutuhkan loh. Sebab minyak itu dibutuhkan untuk ngasah segala macam yang keras-keras, betul lah. Kalau ngasah segala macam yang keras-keras tidak pakai minyak, tata. Tapi untuk menjadi berkat orang lain, kau harus dikilang, dimurnikan, dibakar, hidup dalam penderitaan sampai nanti menjadi berkat Allah. Mau bayar? Ayo, mau enggak? Kalau enggak mau enggak bakal jadi, saudara. Dan engkau tidak usah tahu kapan terjadinya, bagaimana terjadinya. Alkitab sudah berkata, kamu tidur, kamu bangun, kamu tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Tumbuh dengan sendirinya. Nah, itu masalahnya sekarang. Saudara harus tahu, saudara sudah tahu bahwa engkau tanah-tanah yang sedang dikerjakan oleh Allah. Maka dari itu karunia-karunia yang Allah berikan kepada saudara dan saya, karena Allah punya rencana di dalam kehidupanmu. Mengapa karunia-karunia ini dapat tumbuh, dapat berkembang di dalam diri kita?
Karena Allah punya rencana di dalam hidup saudara dan saya. Karena Allah mau menyatakan kemuliaannya di dalam saudara dan saya. Coba lihat. Di dalam Keluaran pasal yang ke-9 ayat 15 dan 16. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Rencana Allah di dalam hidup saudara dan saya mau memperlihatkan kemuliaan Allah di dalam engkau dan saya. Maka Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Berarti saudara harus menjadi sumber segala-galanya. Kemuliaan Allah dinyatakan. Engkau akan melihat kebesaran Dia. Tapi untuk itu melangkah sampai ke dalam rencana Allah yang sempurna, saudara harus membayar harganya. Kadang-kadang salah, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang saudara kehendaki. Karena apa? Karena rencana Allah bukan rencanamu. Pikiran Allah bukan pikiran. Saya barusan ngalami tadi kemarin. Hari Sabtu. Hari Sabtu, saudara. Saya mengunjungi seorang yang sakit. Pada waktu dipanggil, saya sebelum datang saya berdoa. Tuhan, ini saya dipanggil untuk berdoa untuk orang sakit. Dia kenapa sih Tuhan? Kok sakitnya sampai kayak begitu? Lalu Tuhan ngomong, memandang ringan aku. Waduh, ini orang acuh tak acuh ini terhadap Tuhan. Jadi nganggep sepele. Saya bilang, Tuhan, kok kelihatannya kok jengkel kayak gitu. Ternyata sakitnya tambah lama tambah drop. Drop. Lalu saya datang, saya tanya, Tuhan, ampuni si Tuhan, kok jengkel kayak gitu. Ini kok enggak main-main ini perkara ke jiwa ini. Lalu saya berdoa. Tuhan ngomong, oke, kamu minta ampun buat dia, aku ampuni. Lalu pikir saya, Tuhan ngomong, aku ampuni. Waduh, terima kasih Tuhan, engkau ampuni. Terus bagaimana Tuhan? Aku beri dia kesempatan. Nah, demikian saya dengar, aku beri dia kesempatan untuk bertobat. Pikiran saya kan sembuh toh. Tapi ternyata pada waktu itu dia dengar doa saya, dia langsung sembahyang, terus minta ampun sama Tuhan dan berkarunia lidah dan minta ampun, sembahyang terus. Tadi malam mati. Nah, aku kan kaget. Mati. Loh, Tuhan, kok mati? Lalu katanya kasih kesempatan. Tuhan bilang, nah memang tak kasih kesempatan untuk bertobat. Beberapa saat. Aku kan tidak ngomong. Dia sembuh terus berapa lama? Enggak. Loh, pikiranku kok sembuh. Lah iya, nah itu contohnya. Kalau kamu mah ya juga misi mikir dunia. Saudara tahu, saya pun sama dengan manusia biasa. Ya kepengen saya lihat orang sakit, hati saya tidak sampai, kasihan Tuhan loh. Ternyata pikirannya Tuhan bukan pikiran. Nah, maka dari itu belajar mengerti kehendaknya Dia. Jangan takut salah. Salah itu tidak apa-apa. Lalu saya bilang, loh Tuhan kok mati? Aduh, kasihan ya Tuhan. Wah, ini nanti saya mesti dimaki-maki. Terus saya bilang, terima kasih Tuhan. Kalau dimaki kan 2 kali utangku upai ya. Beneran, wis. Jadi saudara enggak usah minder, enggak usah dituduh, enggak usah apa. Yang penting itu hati saudara tulus dan motivasimu itu benar di hadapan Allah. Ini hidup kekristenan. Kita harus belajar mengenal akan Allahmu ini
Langkah demi langkah, hari demi hari. Sebab banyak perkara yang saudara itu tidak bisa ngerti pikirannya Allah. Apa yang Allah katakan, menurut engkau analisa begini, jadinya begitu. Tidak sama. Sehingga lama-lama kamu mengenal, oh maksudnya Tuhan begini. Gitu. Dan kerap kali Tuhan tak ngomong. Cuma kadang-kadang dia hadir, suasana kehadiran dia. Roh ini. Engkau tahu, oh Tuhan senang, Tuhan jengkel, Tuhan marah, tahu. Seperti kalau orang yang kamu kenal dengan baik. Ada seorang anak gadis ini sudah mahasiswa. Lalu dia pulang masuk ke rumah sama temannya. Lalu runding-runding sama temannya, kamu mau pergi ke tempat lain, membutuhkan biaya berapa? Langsung temannya bilang, nanti saya tak minta mama ngomong. Masuk, ngomong sama mama ini. Mama, aku mau gini. Mama ini cerewetnya luar biasa. Jadi anaknya minta, mama yang boros. Pemborosan. Kerja belum bisa, sekolah belum jadi, duit terus. Ngomel terus. Si tamu ini temennya sampai gini. Aduh Tuhan, kalau aku punya mama kayak gitu sudah kuat. Cerewetnya buat minta uang segitu, cukup dia marahi kanan kiri sampai Z. Tapi lucunya, anaknya ini diintip sama dia. Loh anaknya kok mesem-mesem terus. Loh, lah kan lucu toh. Lalu setelah anaknya keluar, lalu dia bilang sama temannya, aduh, mamamu kok kayak gitu galake. Anaknya bilang apa? Lumayan mama. Kamu gak kenal mama itu loh baik. Kenapa? Lu cerewetnya kayak kok kamu dimarahi kayak gitu. Dimarahi, dicereweti kayak gitu. Tapi duitnya keluar. Kebalikannya mbak bapakku, dek tak mentai diem. Nggak pernah ngomel, nggak pernah marah, tapi nggak pernah keluar. Lumayan dimarahi atau lumayan yang didiamkan, Lumayan dimarahi, wong dapat, betul lah. Sampai temennya bilang gini, jadi kamu sayang mama? Iya jelas. Cerewetnya kayak gitu. Enggak apa-apa. Wong itu kan gini. Yang penting kan terima. Loh, Tuhan begitu enggak? Yesus berkata apa? Kalau engkau aku kasih, aku ajar engkau. Kalau aku diamkan kamu, hati-hati kowe, tak buang kowe anak. Nah, jadi kalau saudara ini diomeli lalu ngomel, kamu dapat apa? Gebuki malah, tahu enggak? Kalau diomeli sama Tuhan, diajar Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Digebuk, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lalu Tuhan bilang, ini tak gebuki kok, terima kasih sakit, wes tak kai. Nah. Maka dari itu saudara itu harus kenal wataknya siapa? Tuhan. Enak, luar biasa sama Tuhan itu. Sebab setiap firman yang diberikannya pasti digenapinya. Ya Allah yang luar biasa. Nah, untuk tumbuh, karunia-karunia ini sudah diberikan kepada saudara dan saya. Nah, seperti apa? Seperti Tuhan memberikan di dalam perumpamaan talenta. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 25. Mulai ayat yang ke-14. Ini dikasih tanda, dicatat, nanti saudara baca di rumah. Kalau saya bacain semua nanti waktunya habis. Seperti Tuhan memberikan talenta ini, ada yang diberikan berapa? Baca saja mulai ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi jangan saudara itu iri.
Kalau saudara cuma dikasih satu, kembangkan satu. Karena apa? Karena Tuhan tahu sanggupmu cuma satu. Tapi kalau kamu sanggup dikasih 5, terima 5. Jangan bangga. Jangan mengatakan gini, wah aku lumayan 5. Satu. Tapi kalau yang 5 ini tidak menghasilkan 5, yang satu menghasilkan 1, gede mana? Gede yang 1 dapat 1. Daripada 5 dapat 4. Nanti di dalam kerajaan surga, kedudukanmu yang dapat 5 kalah dengan yang dapat 1. Karena yang 1 dapat upah 1, dan yang 5 dapat 4, kurang kedudukannya. Nah itu Allah berkata apa kemarin? Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Allah itu adil. Nah, lalu jadi enak mana? Enaknya dikasih sedikit atau enaknya dikasih banyak? Loh lah kok kamu ini ngatur Tuhan? Ya kamu bilang terserah Tuhan. Engkau yang tahu, bukan kamu yang tahu. Kok kamu bilang kasih sedikit saja loh Tuhan? Seminar ini bagus tenan. Ngubah cara pikir, cara berpikirnya harus diubah semua. Pikirannya Yesus. Jangan buat atur Yesus Lalu kalau gitu sedikit saja Tuhan. Tapi berkati banyak lo ya gak bisa. Gak boleh. Kalau Tuhan kasih kamu banyak, terima. Seperti yang saya alami. Loh, saya ini dapat karunia macam-macam. Tapi saudara tahu, saya sama anak saya yang lagi kalah, saya lihat kaget. What? Loh, nah kamu ini masih muda kok sudah kayak gini. Tuhan bilang, dia lebih besar karunianya Yusa. Kalau dia berdoa, minta apa-apa, Tuhan lihatkan penglihatan. Lalu kalau dia sembahyang, ketemu Tuhan pribadi. Lihat, melok-melok gini. Loh itu Tuhan. Mesem-mesem. Loh. Bayanginlah, Tuhan. Ya secara, kan, Mary, ini anakku. Lalu Tuhan bilang, tapi itu milikku. Aku lebih sayang dia. Oh. Kenapa? Dia tuh hatinya lembut. Kue itu kasar. Betul tak? Jadi ini tanahnya tanah keras. Anakku laki itu lembut. Lalu Tuhan bilang, aku sayang dia. Iya. Tapi saudara tahu, ternyata dia kalah sama saya. Kalah apa? Kalah tekun. Karena dia merasa disayang-sayang Tuhan, karunia-Nya banyak, lalu memandang Tuhan ringan karena manja. Anak yang tahu disayang-sayang orang tuanya biasanya bandel. Betul? Dan saya karena mau ngejer terus dia nyepelein. Nah, Tuhan bilang, rasain lu. Sakit 2 minggu turun 7 kilo. Terus saya bilang, Dad, kamu kok sekarang jadi langsing? Pak, aku ini panas terus, turun terus. Terus saya sembahyang, Tuhan, bagaimana dengan anakku ini kok turun. Rela enggak kalau dia aku ambil pulang? Saya bilang, rela, mau itu milikmu. Ya sudah, aku yang ngajar. Ya oke. Langsung saya bilang, Dan, periksa diri. Kalau tidak, kamu pulang. Tahu nggak? Dia lalu bilang gini, iya Pak, aku ya terasa. Waduh, aku ini diapain? Digenjot oleh Tuhan ini. Aku ini kurang sayang sama Tuhan, kurang takut akan Tuhan, terlalu manja. Aku sekarang bilang, Tuhan, aku nyerah, aku rela. Apapun yang kau lakukan, aku rela. Nah, setelah dia bilang gitu, 2-3 hari kemudian, benar Tuhan, aku rela. Pulang ya mau, segala mau dah, aku mau. Sembuh. Lalu Tuhan bilang, nah gitu. Nurut sama aku. Iya. Sembuh. Tidak makan apa-apa. Ya sudah sembuh, dia bilang. Beres, Tuhan. Dia bilang gitu. Beres.
Seminggu kemudian naik 7 kilo. Loh, ini kebubung. Bundar lagi aku bilang gitu. Loh, Tuhan sudah bilang beres-beres kok, Pak. Saudara tahu? Karunia orang lain-lain tidak sama. Tetapi kita harus berjuang. Kita harus usahakan. Sebab Alkitab yang ngomong. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6. Nah, apa dikatakan Alkitab di sini? Bacanya keras supaya telinga kita dengar semua. Sudah semua? 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi tugas saudara dan saya mengobarkan apa? Karunia yang kau sudah diberikan oleh Allah. Nah, mengapa Paulus mengatakan kobarkan? Jadi kalau engkau sudah dapat satu, harus dikembangkan menjadi banyak. Nah, untuk itu ada hambatan. Nah, hambatannya apa? 1, kemalasan. 2, gengsi. 3, takut dihina orang. 4, dikatakan gila. 5, keluarga. Karena akibatnya. Nah, ini saudara. Nah, harga yang kita harus bayar. Contohnya umpamanya, saudara dapat karunia kesembuhan. Nah, karunia ini saudara biasanya pertama kali Tuhan berikan itu memberi tanda-tanda. Saudara tumpang tangan, loh tanganku kok panas, ada apa? Numpangi tangan, loh kok panas? Ada apa? Nah, itu aliran Roh Kudus keluar dan orang itu pasti sembuh. Kok tumpangi tangan, yes, tanganmu rasa panas, mesti sembuh. Lalu kalau saudara sudah punya karunia seperti itu, lalu saudara biasanya takut-takut. Nah, lain kali ada orang sakit, kepingin, lu kok tidak muncul? Lalu saudara sudah terlanjur pikirnya punya, sembahyang dalam nama Yesus, sembuh. Tidak sembuh. Lalu hatinya ciut. Nah, hal ini dialami oleh Yonggi Cho. Yonggi Cho pada waktu dia di dalam kamar ada seorang perempuan sakitnya sudah lama, sakit parah sekali, masuk kamar dia, Tuhan berkata, aku mau pakai kamu untuk menyembuhkan. Wah, waktu itu sebentar sembahyang langsung tumpang tangan sembuh sempurna. Yonggi Cho berkata, terima kasih Tuhan, kau pakai aku sekarang. Terus dia di Tokyo ada kampanye kesembuhan. Yang datang banyak, sembahyang, terima kasih Tuhan. Sembahyang, tidak ada satu sih sembuh. Akhirnya dia malu luar biasa. Masuk hotel, dia bilang, sudah tidak mau pakai aku. Marah sama Tuhan. Tuhan bilang, siapa salah? Langsung, tidak bertindak. Aku tidak nyuruh kamu kesembuhan. Lah kenapa dulu mau kasih buat perempuan itu? Itu khusus buat perempuan itu. Lah kok tidak ngomong? Lah kamu tidak tanya? Tuhan tuh modelnya gitu. Kalau kamu diam ya dia diam. Sabarnya luar biasa Tuhan. Makanya saya bilang segala sesuatu komunikasi, tanya. Langkah demi langkah. Kalau Tuhan sudah ngomong satu langkah, kamu mesti renungkan, pikirkan, pakai akal budimu. Habis itu, ini terus piye Tuhan? Oh ini. Nah kalau gini, oh gini. Loh. Kalau enggak, saudara bingung nanti. Maka dari itu, kalau engkau punya karunia, kobarkan. Artinya apa? Hati-hati bersama dengan Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi lakukan apa yang Tuhan mau. Tidak sembuh ya wes. Kalau sembahyang dimintai orang sembahyang, punya karunia kesembuhan, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Gitu. Kalau tidak ada apa-apa, ya sudah. Wong bukan kamu kok. Aku sudah didoakan kok tidak sembuh. Lah ya tidak sembuh, wong Tuhan tidak mau, ya ben no. Lah ya toh. Sebab kalau engkau memaksakan Tuhan, engkau jadi dukun kok.
Ini saya dari Pulau Batam. Saya sembahyang untuk orang yang sakit, yang satu orang Kristen. Ternyata setelah selesai, sebelahnya bukan Kristen minta sembahyang. Karena apa? Dia ketakutan besok mau dioperasi. Lalu dia bilang, Pak, saya mau jadi orang Kristen. Nah, kan lucu toh. Kenapa kamu mau jadi orang Kristen? Saya bilang, ya karena Yesus itu baik katanya, saya dengar. Karena kamu takut kamu mau dioperasi toh. Ya Pak, tapi aku memang benar mau jadi orang Kristen toh. Saya orangnya tak tembak langsung. Ayo sembahyang. Tumpang tangan. Tuhan, engkau tahu hati ini loh. Tidak ada yang tersembunyi ini Tuhan. Dek ini memang benar-benar mau jadi Kristen. Engkau bertindak. Tapi dek enggak, ben kapok. Tuhan itu tidak bisa diakali. Betul tak? Akhirnya saudara bilang. Lalu Tuhan bilang, suruh ngampuni. Dia sakit hati. Saya bilang, ampuni. Kamu sakit hati sama saudaramu. Ya betul. Cepat ampuni. Supaya kamu diampuni. Wah nangis dia. Tuhan ampuni. Aku mau terima Yesus. Ayo sekarang terima Yesus. Terima Yesus. Kamu berapa malam tidak bisa tidur? Wah sudah bermalam-malam tidak bisa tidur. Ketakutan terus. Kalau engkau percaya Yesus, malam ini tandanya engkau tulus, bisa tidur enak. Selesai. Ya. Dia lalu, terus besok bagaimana? Besok urusan besok. Padahal besok mau dioperasi. Nah Tuhan tidak ngomong, ya sudah. Saudara tahu apa terjadi? Sore-sore kayak KKR, orang itu duduk di situ. Loh, ini kok orang sih di rumah sakit dia malam? Kamu orang di rumah sakit? Iya. Loh kok di sini? Diusir dokter suruh pulang. Kenapa? Tidak jadi operasi, penyakit hilang. Dia tidur semalam suntuk, sampai bangun pagi dibangunin dokter. Lalu dokter bilang, ayo operasi. Loh, sudah pagi dong. Saya kok enak sih dokter, rasanya kok seger. Ayo, siap. Loh, penyakitnya mana? Loh, yang mana? Hilang. Bisa saja, pulang. Kok seger gue? Ya sudah pulang. Jadi dia bilang, Tuhan Yesus hebat. Saya mau permandian sama istri anak-anak. Semuanya, Yesus baik. Loh, saudara tahu? Nah, kita itu tidak bisa yang berbuat bukan saya, tapi Yesus. Saudara dan saya tugasmu hanya menjadi pelaku firman. Lakukan saja apa yang Tuhan mau, engkau akan senang. Loh, alami. Memang jalan dengan Yesus itu ada susai, ada seneng. Jangan takut. Kobarkan terus. Kalau engkau tidak mau, ini karunia jadinya apa? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Saudara tahu? Janganlah padamkan roh. Jadi kalau saudara dapat karunia lalu tertutup oleh beberapa kelemahan-kelemahanmu, engkau ragu-ragu, maka karunia yang kau dapat itu tadi menjadi bantut padam. Tidak berkembang. Nah, lalu kalau saudara minta lagi, sukarnya luar biasa. Saya pernah alami. Waktu saya mahasiswa, saya dapat karunia dari Tuhan. Karunia saya istimewa. Karunianya apa? Setiap orang tanya, roh berkata diberikan marifat. Mengerti saya. Oh, orang ini tanya gini-gini, masalah gini-gini, jawabannya gini-gini. Makanya saya asal ada orang tanya, saya cuma mesem saja. Sebabnya apa? Roh sudah berbicara. Itu gini. Nah, pada waktu saya mendidik guru-guru sekolah minggu, semuanya saya ajarin. Caranya begini. Itu roh yang ngajar. Tapi satu saat ada guru sekolah minggu tanya, tanyaannya itu yang gampang tapi bodoh amat gitu loh orang ini. Saya bilang, aduh tanya kok. Tanyaan sing bodoh. Saya cuma gini, kamu nih tanya kok perkara sing gampang nih kayak gitu kok gak ngerti. Hanya ngomong gitu Tuhan berkata langsung, kamu sombong. Langsung saat itu
cabut Tuhan. Hilang. Seperti orang bego saya. Demikian saya ngomong, kamu sombong. Cabut. Hilang. Saya nangis gara-gara pertanyaan orang itu. Minta ampun. Saudara tahu? Dan saya minta ampun dan itu hilang. 10 tahun kemudian baru Tuhan bilang. Sekarang. Karena apa? Karena kalau engkau tidak aku ajar, engkau akan jatuh dalam kesombongan. Saudara tahu? Maka dari itu karunia-karunia ini, engkau harus sadari bahwa ini semua adalah pekerjaan dan anugerah Allah, bukan milikmu. Hati-hati. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan kesembuhan luar biasa. Kemudian pada waktu dia dalam keadaan kejepit, dipanggil orang kaya, dia ngomong, jangan khawatir, aku doakan, pasti sembuh. Bayangin. Dan pada waktu dia datang ke luar kota, ke Jakarta, dia doakan. Paksa, Tuhan tidak bekerja, tapi dia maksa. Tuhan, aku malu kalau tidak mau kasih. Paksa. Akhirnya Tuhan bilang, oke, tak kasih, tapi kamu akan membayar mahal luar biasa. Orang itu didoakan sembuh, hamba Tuhan itu dapat hadiah Mercedes, dan sejak itu karunianya dicabut Tuhan dan tidak dikembalikan sampai dia mati. Bayarnya mahal. Maka dari itu kalau saya setelah banyak mengenal akan firman daripada Tuhan dan pengalaman hamba-hamba Tuhan, saya pada waktu dipanggil sama Tuhan saya berkata, Tuhan, kalau engkau tidak jamin aku tidak mau. Sebab manusia ini lemah, gampang jatuh. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau mau minta jaminanku, engkau harus nurut kepadaku. Apa saja yang aku perintahkan, kamu nurut. Saya bilang, ya. Akhirnya saya dipanggil Tuhan. Lalu Tuhan berkata, tinggalkan praktekmu semuanya. Saya bilang, loh Tuhan, praktek tutup. Lula istriku, anakku makan apa? Aku yang ngasih makan. Bagaimana caranya? Gak usah tahu. Aku jadi gembala? Enggak. Loh dek, jadi gembala lumayan Tuhan. Punya jemaat, perpuluhannya kan lumayan. Loh betul lah. Benar enggak? Tapi Tuhan bilang, enggak. Jadi penginjil. Nah, jadi penginjil aku belum pernah sekolah Alkitab. Aku yang didik kamu. Lah bagaimana kalau enggak diundang orang? Ya enggak apa-apa. Aku ngasih mangan kamu. Ya sudahlah, saya bilang. Aku enggak nurut, ya gepek. Wong aku sudah pernah ngalami gini. Saya jadi dokter. Dari umur 12 dipanggil Tuhan. Tapi ternyata sampai umur 40 tidak dipanggil. Masih dididik terus. Akhirnya saya bilang gini, oh Tuhan lupa. Aku praktek terus, pikiranku suka mulai praktek. Bagaimana membawa kekayaan segede-gedenya. Nah dokter itu kan pinter. Nah kamu kalau ke dokter gigi coba bayangin. Sakit gigi satu bisa seluruh gigi berobat. Sebabnya apa? Saya ngerti. Waktu sakit ya ini, oh ya ini. Sudah dirawat, tidak sakit. Sekalian diperiksa supaya tidak usah bolak-balik. Kamu bilangnya, wah dokternya kok apik ya. Apik apa? Kamu dicari lagi. Lalu kalau sudah ada yang lubang, saya tusuk. Kok sakit? Lah ya, ini ya. Oh banyak ya dokter. Sebelum telat, rawatlah. Duitmu tak poroti. Betul tak? Pada waktu saya mikir gitu, mulai ngembang, pasien saya itu banyakan wanita. Sebab apa? Wanita itu paling takut sakit. Saudara kalau gigi paling tobat toh. Sebabnya apa? Yang penting gak sakit, bayar larang gelem, betul kan? Nah, saya tahu, itu rahasianya. Nah, diporoti wah.
Apa terjadi saudara? Sedang praktek. Seret. Tuhan bilang, jantungmu gak mompa jantungnya. Blok. Langsung bilang, loh jantungku. Wah, saya langsung pulang, lari, masuk kamar. Blok. Lumpuh total. Istri saya bilang, yang kamu kenapa? Lumpuh. Loh, kamu tidak bisa gerakin tangan satu saja, tidak bisa. Loh, kenapa? Jantungku tidak beres, tidak mau kerja. Nah, terus apa yang dilakukan? Yang ngucap syukur. Nah, jantungnya siapa yang boleh dibuat ganti saya? Ini tidak kerja yang saya bilang. Nah, terus lumpuh. Iya, wong darah tidak mompa ke otak. Loh, otak sudah lumpuh. Nah, terus ngucap syukur. Saya cuma gini, terima kasih Tuhan. Akhirnya di pikiran meh sugih malah. Orang jadi sugih jadi lumpuh. Aku bilang Tuhan. Tuhan bilang, kalau lumpuh gini kamu bisa apa? Kamu mau praktek? Tidak bisa. Kamu mau cari duit? Tidak bisa. Mau apa? Iya, tidak bisa apa-apa. Langsung saya ingat. Lah engkau kan mau pakai aku. Masa mau pakai orang lumpuh? Lalu Tuhan bilang, kalau sudah beres, aku mau. Kalau kamu tidak beres, aku tidak mau. Ya sudah. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ampuni dosaku. Aku salah. Pikiran sudah mulai salah. Engkau punya rencana yang tidak mungkin aku bantah. Karena engkau segala-galanya. Punya hidup dan mati. Apa terjadi? Apa kalau sudah gitu itu terus saya sembuh kok enak? Saya lihat, loh, jempol saya, kaki, loh kok sakit kayak ribuan jarum. Saya lihat, oh mati. Biru. Istri saya bilang, loh kan kok biru? Saya bilang, mati. Loh, kakinya mati ini? Ya. Dari jam ke jam naik. Biru semua, sudah mati. Lalu istri saya kan sedih. Yang janjiannya aku mati sih lo ya. Ya, saya bilang, lah kok kamu kakinya sudah mulai mati? Ya wes ngucap syukur toh. Jadi nanti ben Tuhan sing tindak. Ya, saking dek iki kan sembayang dah sebelah saya tidur. Sembayang Tuhan. Kan capek. Lama-lama oh tidur. Pikir saya, oh tidur beneran. Jadi aku mati ndak ketok bar toh ya. Saya diam saja, saya ngucap syukur. Saudara tahu, dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Naik terus. Saya tahu, wah mati. Jam 2 malam tinggal jantung saya. Ribuan jarum ini sudah mulai, tangan ini sudah mati semua. Jarum itu masuk ke jantung. Jantung saya itu kayak orang dipencet. Pelan mau kram. Saya bilang, puji Tuhan, selesai. Saya bilang, pikir saya bar ini game. Saya malah dapat penglihatan. Setiap 2 tongkat putih, setiap kali saya berkata, terima kasih puji Tuhan, nempel. Terima kasih. Jam 2 tepat nempel. Pikir saya game. Saya teriak keras, terima kasih Tuhan, aku pulang dalam keselamatan. Meledak, Tuhan bilang, karena kamu menyerah total, kamu hidup. Istri saya sampai bangun. Ada apa? Lalu saya bilang, sembuh, beres. Saya bilang, aku ya kaget kok. Kenapa? Aku ketiduran. Sembuh. Tapi saudara kita tahu, kesembuhan saya membutuhkan 2 minggu latihan jalan lagi seperti anak kecil. Ngangkat tangan masih lemes, tapi sudah merah kembali. Tuhan bilang, sembuh. Dari situ, pengalaman itu saya tahu, kalau Allah sudah mau punya rencana, kamu jangan punya rencana yang lain. Pasti repot. Sebab Allah sudah pilih kita. Allah berikan karunia kepada kita. Karena Allah punya rencana.
Dan jangan keluar daripada rencana dan jalannya dia. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Allah sanggup lakukan segala perkara, saudara. Kalau jantungmu dibuat gitu kayak saya mau apa? Tidak bisa. Jantungnya siapa yang kau boleh pinjem? Tidak bisa. Lalu Tuhan berkata, tahu? Ya. Tidak merencanakan lagi? Tidak. Nurut. Ya. Praktek saya. Praktek lagi. Ya. Kalau sudah mulai mau nyari pasien ini, mau digantoli. Ingat. Sudahlah ini ya ini. Dah Tuhan, nurut sajalah. Daripada engkau keblosok lagi bayarin mahal. Nah, gitu saudara. Maka dari itu engkau harus sadar bahwa kita ini tidak punya kemampuan apa-apa selain anugerah. Kalau karunia itu diberikan kepada saudara, pakai untuk kemuliaan nama Dia, bukan untuk kepentinganmu sendiri. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Lakukan semua kembali kepada Dia, karena asalnya dari Dia, untuk Dia. Amin. Mengucap syukur saudara bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi saudara. Luar biasa. Saya kadang-kadang iri. Sebabnya apa? Sebab kalau dihadiri Tuhan itu tidak setiap saat saudara. Itu hak yang diberikan Tuhan luar biasa. Sebab untuk dia mau hadir pribadi itu satu kerendahan hati Tuhan. Seperti kalau presiden itu mau mengunjungi saudara itu satu anugerah yang besar. Memang Roh Kudus tinggal bersama kita. Tapi kalau Yesus mau turun sendiri, daging dan tulangnya itu mau, itu satu anugerah yang luar biasa. Dan tidak semua saudara. Dan kalau Tuhan hadir, luar biasa. Tetapi juga ada kata-kata yang keras. Saya di situ, makanya saya maju dulu. Saya bilang, Tuhan, pesanmu apa? Ingatkan. Kalau engkau punya karunia-karunia ini, engkau kembangkan, engkau akan ditambahkan berlimpah-limpah. Tetapi kalau engkau cuma punya sedikit lalu kamu padamkan, malah diambil dari padamu. Jadi saudara di sini, engkau harus siapkan dirimu. Tidak ada satu di antara kamu yang tidak diberi, mesti diberi. Cuma saudara kerap kali tidak tahu. Kemudian bagaimana mengembangkannya? Aku cuma punya satu. Tuhan berkata, kembangkan, ucapkan syukur. Semuanya akan bertambah-tambah. Maka dari itu saudara, kita harus sadari ada banyak karunia. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Di sini ada khusus 9 karunia, tetapi jangan saudara berkata cuma 9. Banyak. Puluhan. Yang ditulis hanya beberapa, tapi karunia itu luar biasa banyaknya. Di dalam 1 Korintus pasal 12 mulai ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan. Karunia diberikan untuk kepentingan bersama. Saudara tidak berdiri sendiri. Kalau saudara diberikan karunia untuk melayani, untuk orang lain, bukan untuk saudara. Tetapi saudara akan dilayani. Ada satu karunia yang tidak ditulis di sini, murah hati. Loh, orang itu
Nggak tahu, punya wataknya itu nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kepengennya itu memberi saja. Itu karunia loh saudara. Tapi anehnya orang kayak gitu nggak pernah kekurangan. Malah datang terus. Aneh loh. Itu karunia. Tapi dia salurkan. Berikan. Itu luar biasa. Maka dari itu tiap orang punya. Jadi di sini coba. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, berkata-kata dengan hikmat ini bisa ngerti orang lain. Jadi bijaksana. Jadi kalau orang ngomong itu kamu bisa dikasih ngerti. Oh iya, aku ngerti kamu. Nah, kira-kira orang gini ini gampang bisa marah enggak? Enggak bisa. Saya dulu pemarah. Emosionalnya cepat, tinggi. Saudara lihat orang model kayak gini, kan kelihatan orangnya aja sudah, wah orang itu sih sombong. Galak. Iya toh? Orang kalau saudara dengar khotbah saya gini ya saudara coba kalau saya sudah diem. Orang nanti akan bilang serem. Waduh Pak Yusa serem nih. Sebabnya apa saudara? Sebab memang tiap-tiap orang itu punya bawaan. Tapi kalau Allah memberikan karunia hikmat, saudara ngomong, saya bisa ngerti. Pertama kali saya dapat ini adalah pada waktu saya sudah menikah sama istri saya 6 bulan. Sedang jalan-jalan, habis makan, Tuhan berkata, bicara, dia bicara 2 kali. Sampai ruangan itu penuh suara dia. Kalau saudara cari ngomongnya di mana, anda ketemu. Karena seluruh ruangan itu penuh. Hari ini, kamu baru menjadi orang Kristen yang benar. Bayangin. 25 tahun jadi orang Kristen, sudah jadi ketua pemuda ngajar, sudah khotbah, belum benar. Jadi jangan kira kalau orang berdiri di mimbar itu benar, belum tentu. Maka jangan mengagungkan hamba Tuhan. Tuhan mau pakai siapa saja, hak dia. Maka dari itu saya ngalami. Hari ini saya bilang, yang benar dong Tuhan. Ya, hari ini baru menjadi orang Kristen. Kenapa saya bilang? Kamu mempunyai kasih. Bisa mengerti orang lain. Contohnya, kamu akan mengerti istrimu. Loh, yang pertama kok istri. Loh, apa enggak tambah disayang-sayang? Saudara tahu perempuan tuh sayang-sayang sama Tuhan. Sebabnya apa? Sebab gara-gara perempuan tuh loh manusia jatuh dalam dosa. Tapi karena gara-gara perempuan Yesus bisa lahir. Loh, sebab Yesus tidak dilahirkan dari laki-laki. Maka dari itu sayangnya Tuhan itu luar biasa. Lalu Tuhan bilang, hari ini kamu sayang istrimu. Waduh. Saya bilang, siapa yang bisa ngubah siapa? Sebelumnya itu, istri saya kalau minta apa-apa, tidak berani dia bilang. Ya, aku kepengen ini. Kalau mintanya gini, gak berani. Jangan macam-macam. Tapi hari itu bisa lain, hati ini lain. Kalau dia bilang, yang aku kok kepengen bakso. Dia ngandung soalnya. Apa? Bakso. Oke, nanti sore beli ya. Ya. Pikir saya, naik motor tak bonceng. Nggak mau. Aku bilang, nanti sore nggak kepengen naik motor, naik sepeda. Loh aku bilang, dia jual bakso itu 3 kilo, 4 kilo. Jalannya turun, nanti pulangin naik. Lah kamu itu tak bonceng, tambah anak. Waduh, krekot. Lah ngomong gini, lah kepengennya itu gitu tuh. Itu kalau dulu, nggak usah ya. Sekarang tuh saya bilang gini, ya, istri saya jadi matanya bundel. Sejak kapan kamu bilang sekarang
nuruti aku. Tadi siang. Iya. Kenapa? Tuhan ngomong. Aduh, dia bilang, puji Tuhan. Sekarang kau sudah diubah. Kamu tahu, aku berdoa untuk engkau 13 tahun. Kenapa? Pacaran sama saya tuh 13 tahun. Saya galak luar biasa pacaran. Jadi kamu ngucap syukur punya suami zaman sekarang yang tidak model saya. Mana ada kamu pacaran pergi pesta pulang nenteng sepatu pakai pakaian pesta sepanjang jalan. Naik sepeda motor. Bayangin saya bilang saya mau pulang. Sedang pesta ini. Saya bilang saya mau pulang. Polones, sepatunya dicopot cari-carian. Belum selesai saya ngomong. Pak Jawil, dia kan sama orang lain bukan sama saya. Pak Jawil pulang. Dia bilang sebentar lagi. Enggak komentar saya. Saya pakai sepatu turun dari tingkat 2 langsung ngambil sepeda motor starter. Lah dia kan, loh kok hilang? Maaf ya. Ini sepatu ditangki belum sempat lari dia. Saat mau sepeda motor sudah saya starter, dia bonceng nyangking sepatu sama cakap. Yang kira-kira kalau kamu punya suami model gitu sanggup gak? Calon, bukan suami loh, calon. Belum suami. Kira-kira bagaimana? Hah? Sanggup gak? Enggak dah. Tapi Allah berkata apa? Itu jodohmu. Kamu mau susah-susah dulu, mau enak-enak dulu. Nah kok tidak mau? Ayo, kamu harus nanam biji, susah dulu, siram, tekuni, nanti berbuah, kamu yang nikmati. Allah yang numbuhkan, Allah yang membuat buah, Allah yang memberikan. Istri saya bilang, aku gak sanggup ya. Kakaknya bilang, orang model gitu kok kamu seneng. Dia bilang, aku sih gak kepengen. Tuhan sih bilang itu jodohmu. Aku takut sama Tuhan. Sekarang saudaranya semua dan istri saya bilang, untung aku punya suami. Kenapa? 13 tahun dia menderita, berdoa terus. Setelah itu dia memetik buahnya lebih daripada 25 tahun. Saya sayang, dia bilang, untung aku nurut Tuhan, sekarang aku menikmati sampai akhir zaman. Saudara tahu, rumah tangga kita bahagianya luar biasa. Dulu asal pacaran setiap hari mesti nangis dia. Setiap hari nangis. Kenapa? Mesti tak marahin. Asal dia bilang, enggak. Nangis lagi ya. Tapi setelah 6 bulan menikah, setahun enggak sekali marah. Ayo. Maksudmu apa? Hikmat Allah. Kok bisa ngerti aku ya? Kalau dia ngomong gini-gini, oh iya, bener kok kamu, bayangin. Makanya sekarang saya bilang, yang kamu kok sekarang nakal? Aku bilang itu. Nah, kamu sudah baik kok. Lalu kalau pergi-pergi saya bilang, yang tepat, korek. Saya kalau apel, saya berkata, nanti sore jam 5 sudah siap pergi toko. Udah. Saya datang jam 5 tepat, yang keluar Mae. Mae keluar. Yuk, tunggu sebentar. Apa? Tunggu sebentar. Kasih tahu ya, Mak, tidak modal tunggu-tunggunan. Pergi tak tinggal. Terus saya bilang, aku sebentar. Tidak. Bye-bye. Berangkat tak tinggal. Ayo, saya model laki-laki model ini. Dia les. Jadi jam berapa selesai? Jam 4. Tepat jam 4 dada. Tak tinggal. Pernah jalan kaki. Tidak ada becak, tidak ada sepi. Jalan kaki. Saya bilang, rasain. Keras kejamnya. Tapi sekarang, aduh, setelah Tuhan bilang, sekarang menjadi orang Kristen yang benar. Waduh, gak bisa manu. Kasihan,
Ngerti dia, bayangin. Kalau sekarang mau pesta, ya jam 12 loh ya. Ya. Aku jam 12 sudah di mobil, sudah starter. 5 menit, 10 menit lu kok muncul. Apa ini lagi? Ya, sebentar. Ngapain? Ting 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 ting. Aku bilang ya, kok ngaret? Enggak apa-apa, aku baik. Nanti yang nikmatikan kamu. Iya. Makanya saya kalau duduk pesta enggak pernah jejeran. Selalu ada depan. Kenapa? Lah aku mau nikmati sendiri kok. Loh, betul enggak? Lah kalau dijejer kok yang nikmati siapa? Orang lain, apa aku gini terus? Kalau adep-adepan kan lumayan, saya bilang, wah istriku ya lumayan ya. Nah, jadi tidak kepencet orang lain, betul lah? Loh, tapi aneh-aneh nyonya-nyonya ini aneh. Wah kok gak sebelahku? Kamu ini jangan bodoh, saya bilang. Kalau kau ada sebelahku nanti aku tidak bisa nikmati kamu. Oh gitu, iya. Betul tak? Nah, ini loh, ini rahasia kebahagiaan. Tapi saudara kerap kali membatasi akan kuasa Allah. Bahwa apa yang kamu doakan itu tidak pernah sia-sia. Catat oleh Allah. Dan satu saat Allah bertindak. Dan engkau dimanjakan Allah. Luar biasa. Makanya kalau ada suami-suami sing anak, jangan apa-apa. Kalau muncul-muncul, tidak apa-apa. Saya bilang, puji Tuhan muncul galai. Puji Tuhan, nah muncul. Lalu kalau tidur, rangkul, tangkingi terus. Nah, disayang-sayang tapi tangkingi terus. Loh, tapi kamu tidak mau praktek sih. Lalu ini, Tuhan bilang, aku sudah bertindak. Loh, mana? Percaya. Makanya ada istri itu loh. Waktu datang sini saya bilang, Pak, suamiku tidak mau bertobat. Kenapa? 19 tahun Pak, tak doake. Kenapa? Nakal. Suka kangen perempuan. Nah terus duit ya tidak tahu dikasih. Nah terus kamu, aku sudah berdoa, bertindak. Sangkul tidur. Orang perempuan kok Pak. Wah malu, ngomong suamimu dewek mau. Sangkul. Ya jangan ngerangkulnya mengkelak gitu, jangan. Lebih-lebih kepalanya mbok tumpangi, jangan. Pelan-pelan etok-etoke ya. Etok-etoke lupa. Nanti kalau dia bangun nanti sayang, padahal orang itu udah tidur mulai. Loh ini praktek. Tangkingi. Ini ibu saya kasih tahu, tangkingi. Kalau bisa megang kepalanya, enggak mau, Pak. Tidur. Minta, sudah tumpangi, Tuhan saya bilang, berdoa. Tuhan berikan kesempatan pegang kepalanya. Ikat Tuhan, aku suami, aku istrinya. Hak. Nah, apa terjadi? Suaminya tanya, Bu, tolong si Bu jabutin ubanku. Ya Pak, beneran. Sembayang minta supaya bisa nyekel ke kepala, malah sekarang minta dicabuti ubane beneran. Waktu dia duduk, suaminya itu cabut dalam nama Tuhan itu cetin. Cina. Ayo rakinya. Iya. 3 hari kemudian dia ulang tahun suaminya bertobat. Suaminya bilang gini, aku mau tinggalkan yang lama, aku mau menjadi anak Yesus. Saudara tahu. Ini praktek. Kau akan melihat kemuliaan Allah. Di Cirebon ada seorang bapak datang pada saya gini, Pak Yusa, tolong si Pak, istriku ini 15 tahun tidak mau bertobat Pak. Aku sudah tidak mau. Saya bilang, Tuhan kasihani suami rindu. Tuhan bilang, jadi pelaku firman, kasih. Waduh. Saya bilang, kasihi. Bagaimana caranya? Tiap tidur rangkul. Suaminya nurut, jam tidur, tapi dirangkul istrinya bangun, dia pura-pura tidur. Sudah tidur, tangkingi, bertobat, bertobat. Hai istriku, jiwa, bertobat. Tapi jangan keras-keras, nanti bangun. 15 hari kemudian, apa terjadi?
Pada waktu si bapak mau pergi ke gereja, istrinya bilang, "Pak, mau kemana?" "Mau ke gereja." "Aku ikut." "Kamu mau ikut?" "Iya." "Mau jadi anak Yesus?" "Iya." "Kenapa?" "Papa berubah sih. 15 tahun kawin tidak pernah ngerangkul kalau tidur. 15 hari ngerangkul." Wah. "Cintamu sekarang nyata, aku alami. Ini lu anak Yesus, aku mau jadi anak Yesus, bertobat." Saudara tahu? Kamu kerap kali gengsi. Wong sudah jadi suamimu kok gengsi. Saudara harus tahu, laki-laki itu, suamimu itu anak sulungnya satu-satunya. Jadi kalau kamu punya anak, itu sebetulnya yang nomor satu itu suamimu. Bukan cuma hanya sebagai kepala. Dia kadang-kadang harus dimanjakan. Wong saya ini laki-laki. Tak buka rahasia nih. Jadi itu kalau istri itu sedot, disayang, seneng. Jangan sok gengsi. Jadi kalau dia mau sayang-sayang, pas mau sayang, iketi, punya kelemahan itu. Iya, sekarang ini. Nanti kan nurut, luar biasa. Maka dari itu karunia ini sebetulnya sudah dipunyai sama ibu-ibu. Tetapi engkau harus kembangkan. Dan ini jangan merasa kamu tidak punya, tapi kamu mempunyai karunia-karunia ini. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, jadi saudara tahu, kalau ibu-ibu lebih pintar, lebih cerdas, lebih pengetahuan lebih banyak dari suamimu, karena engkau punya karunia pengetahuan. Dan ini diperlukan oleh keluargamu. Jangan malah gini, bapakmu. Salah, sombong itu namanya. Saudara punya karunia ini. Berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, ada juga kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Nah, sekarang saudara semua ini punya iman enggak? Jadi sudah punya satu karunia paling tidak, toh? Jadi jangan berkata tidak punya karunia. Iman kamu sudah punya. Tinggal yang lain-lain dikembangkan terus. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ada lagi karunia-karunia melayani. Ada lagi karunia-karunia memberi. Ada lagi karunia memimpin. Macam-macam karunia yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Tetapi itu harus digunakan sesuai dengan rencananya Allah. Lalu bagaimana saudara kita supaya dapat karunia ini berkembang? Saudara harus perhatikan. Sebab di samping Roh Kudus ada setan. Hati-hati. Jadi kalau engkau punya karunia, belajar rendah hati. Satu, kedua, selalu diuji. Selalu diuji. Dan dengan kerendahan hati, minta orang lain menguji. Jangan sendiri. Kalau sendiri, kalau tidak diuji, kalau salah tidak tahu. Jadi harus sedia untuk diuji. Kalau salah, tidak apa-apa. Rendah hati, Tuhan pasti bela. Ada kadang-kadang apa yang kamu nubuatkan tidak jadi. Tidak apa-apa. Itu belum tidak jadi. Sedang mengalami pemrosesan. Sebab Alkitab berkata, nubuat itu kadang-kadang jadinya segera, kadang-kadang ditunda, kadang-kadang membutuhkan waktu sampai 600 tahun.
Pada waktu Yesaya menubuatkan kepada Raja Ahas dikasih tahu sama Yesaya, minta tanda sama Tuhan, apa saja. Ahas berkata, aku tidak mau mencobai Allahku. Oke, kalau kamu tidak mau, Allah memberikan tanda kepadamu. Seorang anak darah akan melahirkan seorang putra yang diberi nama Immanuel. Ahas pikirnya, wah ditunggu-tunggu di kerajaannya ada gadis ngelahir ke. Nggak ada. 600 tahun kemudian baru terjadi di dalam diri Maria. Orang tidak tahu. Maka dari itu saudara, nggak usah membatasi kuasa Allah. Yang penting saudara tulus, rendah hati, lakukan apa yang Allah katakan. Kau akan dipakai Tuhan luar biasa. Bagaimana cara menguji? Dia dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-20. Lalu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah. Caranya uji bagaimana? Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ia ini sudah ada di dalam dunia. Jadi kalau ada orang bernubuat, saudara dengarkan, lalu berdoa dalam hati. Tuhan, kalau ini daripadamu Tuhan Roh Kudus, berikan aku damai sejahtera. Lalu Tuhan Roh Kudus, kalau ini untuk aku, dalam nama Tuhan Yesus, tanamkan dalam hati dan pikiranku, supaya aku ngalami. Kalau bukan, ampuni hambamu itu Tuhan, karena dia sedang belajar. Tunjukkan kebenaran. Nah, orang yang dipakai Tuhan harus diuji. Dia menguji. Kalau dia dapatkan satu karunia pernyataan, penglihatan, nubuatan, karunia-karunia, dia katakan dalam nama Tuhan Yesus, kalau ini bukan daripada Tuhan, pergi. Kadang-kadang hilang, ternyata bukan. Tapi kalau dari Tuhan tetap. Nah, kalau kamu masih takut, kamu omong terus terang. Tuhan, aku takut. Aku malu. Aku ini tidak ada harganya Tuhan. Tapi kalau memang kau, tolong dorong terus. Nah, diam. Saudara tidak akan tahan. Seperti yang dialami oleh Yeremia. Coba lihat di dalam Yeremia 20 ayat 9. Saudara, ini harus ngalami semua. Kalau saudara tidak ngalami sendiri, saudara tidak tahu. Alami. Contohnya di dalam Yeremia pasal 20, mulai ayat yang ke-7 sampai 9. Saya bacakan. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Jadi kalau saudara tulus hati, saudara tidak perlu takut. Dia akan membara.
membakar tulang-tulangmu, dan akhirnya kamu mesti keluarkan. Maka dari itu, untuk supaya karunia-karunia ini berkembang dengan pesat, kerendahan hati, kerelaan menderita, penyangkalan diri diperlukan lebih dahulu. Ini harus dikikis. Dikikis. Rela dihina, rela dianiaya, rela diejek, tidak apa-apa. Dan matikan keakuanmu. Rela. Nah, setelah itu, saudara masuk ke dalam apa? Pengujian ini. Pengujian akan tiap-tiap karunia ini. Nah, di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-32. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Nah, jadi ada karunia-karunia yang saudara tidak dapat tahan seperti apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Nah, kapan hal itu terjadi? Yaitu apabila karunia yang kau harus ucapkan firman itu penting sekali. Satu. Kedua, kerap kali terjadi untuk orang yang pertama kali dapat karunia. Lidah. Karunia berbahasa lidah. Saudara belum pernah ngalami, lalu saudara dapat karunia. Saudara itu tidak bisa nahan, tidak tahu sama engkau. Engkau tidak mau, jadi dipaksa sama Tuhan. Tapi kalau itu sudah menjadi milikmu, engkau bisa keluarkan, bisa tidak, tergantung. Tapi pertama kali tidak bisa tahan. Ini saya alami. Saya itu kan orangnya keras. Orang model saya rasional, otak ini jalan terus. Segala sesuatu tak pikir sih. Jadi pada waktu Tuhan bilang sama saya, kenapa kamu tidak rindu karunia-karunia? Tuhan, aku sih sebetulnya rindu, tapi karena minta-minta tidak dikasih ya bosan. Saya itu orangnya kurang ajar kan? Sebabnya apa? Istri saya itu orang Mantekosta. Lah, waktu pacaran, kerap kali kan diajak. Yuk ke gereja. Lah, saya seneng. Ya, yuk. Lalu ada karunia-karunia kepenuhan roh. Dia bilang, ya kalau ada kepenuhan roh tuh enak loh. Karunia lidah, kowe nanti sanu. Lah, saya kan juga kepengin. Lah, aku tanya, kowe sudah dapat? Belum. Loh, kowe belum dapat? Belum. Lah, ya yuk. Maju dua-dua. Ya saya majunya itu bukan saya merhatikan diri saya, merhatiin dia. Tumpangi tangan hamba Tuhan dari luar negeri. Tiruin. Niruin. Lah aku suruh niru apa? Kepalaku jemjek, buyek. Selesai, kau dapat enggak? Enggak. Aku ya enggak. Ulang lagi. Bolak-balik, bosan. Gak pernah dapat toh. Sampai modal adil kabeh. Terus akhirnya saya sudah Tuhan urusanmu lah. Mbok kasih ben ora mbok kae wis ban aku itu orang keras. Tuhan bilang, "Kenapa kamu ndak rindu? Mau minta ndak dapat toh. Sekarang aku mau beri." Loh aneh toh. Kalau aku sudah ndak mau malah Tuhan bilang mau. Loh aku ndak mau kamu mau. Aku karena aku punya rencana dalam hidupmu. Oh ya, terus bagaimana? 2 puasa sama istrimu. Istrimu belum dapat juga. Ya. Berapa hari? Saya bilang 3 hari. Oke. Ayo, 2 puasa. Kenapa? Tuhan mau kasih karunia lidah. Oh ya, mau. 2 puasa. Hari ketiga Tuhan bilang, sekarang. Tuhan, wah, lah sekarang ada apa? Wah, aku tuh kan orangnya ngotot. Ya sekarang, wih ini disetrum, kayak ribuan watt, tangannya, malah saya pikir, aduh mati ini, out of control, wah. Lalu meremen ke lidahnya, gigiku tak tok, lakukan dokter gigi. Wah Tuhan, rompok, bubar. Ganjel, ambil sabutan. Sebabnya apa? Takut. Merotoli kabeh. Lalu Tuhan bilang,
lidah long keluar. Wah, keluarnya kayak apa? Kayak bahasa Jepang. Merekotok keras. Aku bilang ini apa? Ini apa? Aku bilang gitu. Tuhan bilang terima. Ya. Tapi dia ini lagi stop, saudara. Bergotok metu terus. Lah saya gitu, istri saya malah nangis. Kenapa? Tuhan, engkau kok adil. Suamiku kok mau kasih, aku kok enggak. Sebabnya Tuhan bilang, engkau sudah dapet anak. Mana? Suamimu itu kasar, keras. Kalau tidak dipaksa itu loh tidak bisa. Tapi engkau lembut, engkau tidak perlu dipaksa. Oh gitu Tuhan. Iya, ucap syukur. Nah, 2 hari kemudian saya sembahyang pagi-pagi jam 5 sama dia. Merekotok ini. Aku sampai sini, Tuhan kasar kok kayak gini. Ya itu kamu. Lalu apa terjadi? Istri saya lembut kayak air yang jernih, sejuk. Lalu saya diem. Ini kok lembut. Gantian saya yang meriung, dia kok lembut. Yaitu istrimu. Karena dia lembut, menyejukkan hatimu. Lah aku kok kasar? Istrimu kalau kamu ndak kasih gitu, ndak nurut. Orang kayak lembut perlu dikerasi, betul ndak? Kalau diomongi lembut tambah belenter. Jadi itu Tuhan luar biasa. Akhirnya semua komplit. Loh, anak saya dapat. Caranya juga aneh. Anak saya perempuan model saya kerasnya. Aku tidak mau ditumpang-tumpangin tangan. Kurang ajar. Aku bilang, tumpangin tangan papa. Gak usah. Kamu minta sama Tuhan. Dewean. Waktu KKR, Tuhan bilang, rendah hati. Ya Tuhan, berani tidak kamu jalan ke depan untuk minta didoakan? Ya Tuhan. Cuma dia jalan saja. Karunianya dikasih melalui apa? Melalui telapak kaki. Demikian dia melangkah, telapak kaki aja strum. Sementara jalan karunia tidak. Saudara tahu? Dia bilang, loh Tuhan beri. Anakku lagi lembut, dibur kepalai. Ini apa Tuhan? Katanya minta segala-gala. Pengalamannya itu macam-macam. Maka dari itu jangan batasi kuasa Allah. Serahkan dirimu, rindu, haus, menengadah, Allah berikan. Caranya terserah. Tapi satu pelajaran saya beritahu kamu. Ada seorang ibu hamba Tuhan. Kalau ada orang kepenuhan, dia ketawai. Dia bilang, orang kepenuhan kok nangis-nangis. Orang kepenuhan kok rame-rame. Waktu retreat, saya khotbah, saya bilang, Tuhan mau hadir, mau memberikan kepenuhan. Dia nangis kayak anak kecil. Dia bilang, Tuhan malu. Tapi dari hati top nangis. Sampai diketawai orang sak. Lalu dia bilang, Tuhan malu. Rasain, kamu biasa ini ngetawain orang, sekarang ketawain orang. Ayah saya, orangnya juga gede gengsi. Waktu saya khotbah, nangis di sana luar biasa kayak anak kecil. Tuhan, oh ini rasanya kepenuhan. Aku dulu ngejek orang ini. Tuh, makanya jangan ngejek. Sekali lah ngalami kapok. Maka dari itu jangan batasi akan kuasa Allah. Berikan kebebasan. Jangan menilai Allah. Jangan menghakimi Allah. Allah mau berkarya pada waktu engkau merelakan. Dan dia akan melakukan sesuai dengan kehendaknya dan sifat dan perangaimu. Jangan iri. Allah bisa memberikan dengan lembut. Allah bisa memberikan dengan keras. Allah bisa memberikan dengan tidak kamu duga-duga. Ada seorang bilang gini. Dia batasi Tuhan gini. Tuhan kalau ngasih itu mestinya kan sedang sembahyang, sedang muji-muji. Mestinya wong Tuhan tuh kudus. Dia minta gitu. Tidak pernah dapat. Lalu akhirnya bilang, sudah Tuhan, sak sukamu lah.
Karena pikirannya gitu, sedang dia mandi, pergi ke WC, karunia lidah. Bingung aku. Saudara tahu, Allah itu tidak mau dibatasi. Pikirannya Allah, bukan pikiran. Dokter Danu ngecek saya. Apa itu karunia lidah? Coba kalau aku dapat sedang di Solo, ya kepala kebidanan, memimpin rapat 17 Agustus. Dia maju mau pidato, maju dong. Karunia lidah. Wah. Lah, karyawannya sama sakit kan gila. Wah. Dia tahu waduh karunia lidah, bingung. Gak bisa di stop. Wow. Akhirnya dia bilang bubar lalu dokter kumpul. Dia bilang gak bisa stop 2 jam. Akhirnya pulang, dia ketemu istrinya bilang gini, ampuni aku, doakan aku. Lalu istrinya tumpang tangan, Tuhan ampuni suamiku. Capek. Dipermalukan di depan orang banyak. Padahal itu kantor, rumah sakit, bukan orang Kristen. Bayangin. Lalu dokter tanya, "Tuh kamu ngomong apa?" Karunia lidah. Apa itu karunia lidah? Maka dari itu hati-hati, saudara. Allah kita itu Allah yang luar biasa dan bisa dibatasi. Siapa yang merendahkan hatinya, dia akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan hatinya, dia akan direndahkan. Hati-hati. Belajar rendah hati, nurut, melakukan firman, semuanya indah di hadapan Allah kita. Luar biasa Allah kita. Maka dari itu, karunia-karunia roh dapat berkembang sesuai dengan tanah-tanahnya. Engkau sudah tahu tanahmu model apa? Kamu harus kembangkan. Dan hari ini Tuhan janji, saya sudah kasih tahu Ibu Linda, siapkan dirimu. Tuhan siang ini mau memberikan kamu, mencurahkan karunia-karunia ini buat engkau dan saya. Dia sangat mengasihi engkau. Oh Yesus, mari kita siapkan diri.